Di video kali ini kita akan mempelajari tentang ARP Table. Apa itu ARP Table? ARP Table adalah Address Resolution Protocol. Fungsinya untuk mencari sebuah alamat MAC atau mencari alamat IP address. Langsung saja kita praktikkan. Kita tambahkan PC 2, lalu kita tambahkan koneksi. Kita ganti dulu nama PC-nya agar tidak bingung. Setelah itu kita berikan alamat IP. Kita catatkan di sini 192.168.1.1. Lalu di sini 192.168.1.2. Nah, setelah itu kita masukkan ke komputer 192.168.1.1. Subnet maksnya 255.255.255.0. Lalu kita close. Pada bagian ini juga sama, kita masukkan 192.168.1.2. Lalu kita close. Nah, sekarang kita akan mengamati tahap-tahap paket terkirim. Caranya kita pergi ke bagian simulation yang ada di bagian pojok kanan bawah di sini. Lalu kita klik di PC-nya tidak kelihatan. Kita pindahkan dulu. Oke. Lalu kita coba kirim paket di PC 1 ke PC 2. Nah, di sini ada bacaan ARP. Di PC 1 ingin mengirim paket ke PC 2, tapi alamatnya belum diketahui PC 2 nya. Lalu kita klik next di sini. Nah, dia akan mengirimkan paket ke PC 2. Nah, dia akan menanyakan yang mana alamat 1.2. Lalu si PC 2 menjawab, ini alamat 1.2. Nah, kita lihat pada bagian ini. Nah, dia sudah tahu alamat IP-nya 192.168.1.2. Lalu kita pilih next lagi. Nah, dia terkirim ya. Nah, ICMP itu adalah ping, test ping. Kita next lagi. Nah, itu sukses. Lalu kita cek si ARP-nya lewat LI di PC 1. Kita ke command prompt, lalu kita ketikkan ARP. Nah, dia sudah mengenali di PC 2 alamat 1.2. Lalu kita cek juga pada bagian PC 2 ARP. Nah, dia juga sudah mengenali si PC 1 ya. Nah, ini si PC 2. Nah, dia sudah mengenal satu sama lain. Nah, itu yang dinamakan dengan ARP Table, yang mencari sebuah alamat MAC atau mencari alamat IP address. Dia memiliki tahap-tahap paketnya. Sekarang kita akan melihat bagaimana ARP Table terbentuk menggunakan script. Langsung saja kita
Pertama-tama kita tambahkan PC satu lagi di sini, lalu kita tambahkan switch. Lalu kita hapus dulu si kabel ini. Ini kita tambahkan dan ke isi ini versi kita ganti nomor dulu. Lalu kita berikan ID configuration dulu di PC 3 dengan alamat 92.168.1.3. Dan kita masuk bagian ID configuration dan masukkan 92.168.1.3. Lalu close. Lalu kita akan masuk ke bagian simulasi. Di sini kita coba kirimkan ke kader dulu. Kita kirimkan paket di PC1 ke PC2. Dia sudah bentuk PCMP. Kita hapus dulu caranya. Kita pergi ke halaman Chrome, lalu ketikkan ARP juga hapus dulu ARP. Kita delete. Lalu kita coba kirim ulang. Satu mengirim paket ke PC 2. Lalu kita nah di sini PC 1 mengirim paket ke PC terlebih dahulu dan disimpan pada bagian switch. Lalu kita klik next. Nah, switch ini akan menanyakan ke PC 2 dan PC 3. Nah, yang si PC 3 itu tidak akan menjawab karena bukan alamat 1.2. Nah, lalu si PC 2 akan memberi jawaban. Dia adalah alamat 1.2. Dia akan membalas lalu simpan pada bagian switch. Si switch mengirimkan lagi ke PC 1. Nah, lalu si PC 1 sudah berkenalan dengan PC 2 yaitu alamat 1.2. Dia akan mengirimkan paket PCMP mengotis terlebih dahulu, lalu PC mengirimkannya ke PC 2. Lalu ke PC 2 menerima balasan. Kita klik next lagi, dia akan mengirimkan ke PC 1. Nah, sampai pada bagian PC 1. Lalu kita coba cek pada bagian cepat ARP. Nah, dia sudah mengenali alamat 1.2. Dan kita coba cek juga di PC 2. Kita ketikkan ARP hingga kita. Nah, dia juga sudah mengenali alamat 1.1 seperti PC 3. Dia belum mengenali. Nah, sekarang si PC 1 ingin mengirim paket ke PC 3. Nah, sekarang
kita akan mengirim paket di PC1 ke PC3. Nah, lalu kita klik next. Dia akan mengirim ulang ke si switch. Lalu disimpan bagian switch dan kita next. Nah, dia sudah menanyakan dulu ke si PC2 karena sudah mengenali si 2 yaitu alamatnya 1.2. Lalu kita klik next. Nah, PC3 menerima balasan, mengirim balasan ke si switch, lalu switch mengirimnya pada PC1 dan dia mengirimkan balasan si PC3 ke PC1 dan PC2. Nah, si switch ini si PC2 tidak menerima jawaban karena bukan alamat 1.1. Lalu PC1 yang menerima jawaban, yang mengirimkannya lagi kepada si switch, lalu switch mengirimkan ke si PC3. Nah, dia ini lagi tadi dia mengirimkan ICMP ya PC1. Nah, si PC3 menerima balasannya lagi, lalu nah sampai sudah ya. Sekarang kita lihat pada bagian ketiga, command prompt, lalu ARP negatif A. Nah, dia sudah mengenali alamat di PC1. Dan kita coba cek dulu di PC1. Kita pergi ke command prompt, lalu kita ARP negatif A. Nah, dia sudah mengenali PC3 juga, yaitu 1.3. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk ARP table terbentuk menggunakan si switch. Oke, sekarang kita akan mempelajari broadcast domain. Broadcast domain itu mengirimkan semua ke device yang terhubung. Langsung saja kita praktikkan. Kita pergi ke menu simulation. Sebelum kita contohkan, kita harus hapuskan dulu si ARP ini. Caranya kita pergi ke command prompt, lalu kita ketikkan ARP coba titik, lalu kita coba cek ARP coba titik tidak boleh, terus kedua ARP negatif A, kita cek ARP negatif A tidak ada, lalu isi 3 ARP negatif B, nah lalu kita cek juga ARP negatif A. Oke, sudah terhapus semuanya. Nah, kita coba kirimkan paket PC 1 ke PC 3. Nah, yang namanya broadcast domain itu di sini teman-teman. Kita coba tes dulu. Nah, PC 1 kan mengirimkan paket ke si switch dan disimpan terlebih dahulu di si switch. Lalu switch akan mengirimkan ke semua device. Nah, itu PC 2 dan PC 3. Itu yang namanya broadcast domain, yang disebut broadcast domain. Nah, lalu PC 2 tidak menjawab karena bukan alamat 1.3, dan PC 3 akan menerima balasan lalu menjawabnya dan mengirimkannya ke PC dan mengirimkannya ke si switch, lalu mengirimkan ke PC 1. Prosesnya sama yang pada praktek sebelumnya.
lalu kita next lagi. Nah, ICMP nya sudah sampai ke divisi 3, lalu mengirimkannya lagi divisi 1, seperti itu teman-teman. Sekian dari video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.